Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Ingatlah selalu bahwa sebaik-baik perkataan adalah kalamullah dan sebaik-baik petunjuk dan bimbingan adalah petunjuk serta bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama, dan setiap yang diada-adakan di dalam agama, baik yang berkaitan dengan ibadah, lebih-lebih menyangkut akidah, maka itulah yang disebut dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan tempatnya adalah neraka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita sekalian di dalam segala kebaikan yang sudah kita rencanakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa ikhlas di dalamnya, sehingga walaupun dengan amalan yang ringan dapat bermanfaat bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan tafsir dari surah Al-Fatihah, dan pada pertemuan ini kita masuk kepada ayat yang kelima. Ayat yang kelima menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang sangat familiar dengan kita karena ia selalu kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, qauluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim, ihdina yang artinya tunjukkanlah kami, du'aun wa raghbatun minal marbub ila rabbi, sebuah doa dan harapan, sebuah doa dan harapan dari marbub kepada Rabb, dari yang dia dikendalikan kepada yang mengendalikan, dari dia yang diciptakan kepada yang menciptakan. Wal ma'na, dan kandungan artinya adalah
dullana 'alas siratil mustaqim wa arsyidna ilaihi. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus dan bimbinglah kami menuju kepadanya. Arina tariqa hidayatika al-musilati ila unsika wa qurbika. Perlihatkan kepada kami jalan hidayahmu yang mengantar kami kepada gemarnya kami untuk dekat denganmu dan bahagianya kami di dalamnya. Ini makna yang diketengahkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi makna daripada ihdina di situ mengandung doa, permintaan. Kalau dalam kata antar seseorang dengan yang lain sesama makhluk, ihdina itu kalimat perintah, tunjukkan itu. Tapi kalau antara dia dengan Tuhan, maka itu adalah doa, permintaan, permohonan yang tentunya sebagaimana dikatakan oleh beliau waraghbah, disertai sebuah harapan. Dan ini yang sering kita lalaikan di saat membaca doa ini. Kita tahu bahwa itu doa, tapi kita lalai untuk berharap di dalamnya. Kemudian beliau mengatakan bahwa maknanya adalah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, kemudian bimbinglah kami di dalamnya. Sehingga mengandung dua permintaan, tunjukkan mana jalan yang lurus itu, bimbing teruslah kami di dalamnya. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, faja'alallahu jalla wa ala idham ad-du'a wa jumlatahu mawdu'an fi hadhihi surah, nisfuha fihi majma'u thana wa nisfuha fihi majma'ul hajat. Allah menjadikan doa yang paling agung dan susunan yang paling rapi di dalam surat ini. Jadi doa yang paling agung adalah meminta petunjuk jalan yang lurus. Itu separuh daripada surat ini isinya adalah cakupan pujian yang agung kepada Allah. Separuhnya lagi adalah cakupan yang paling agung dalam kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan memang benar, meminta petunjuk jalan yang lurus kepada Allah itu terkait di segala sisi dalam hidup kita itu. Terkait di segala sisi dalam hidup kita. Bukan hanya berkaitan dengan akhirat saja, tapi dunia juga. Dan terpenting adalah akhiratnya. Karena akhirat menjadi tujuan daripada orang yang beriman. Oleh karenanya doa ini disyariatkan. Ya. Gambaran mudahnya adalah kita di setiap berkata, bertindak, memilih, merencanakan sesuatu butuh tindakan yang benar, yang bijak, sehingga kita tidak menyesal setelah memilih itu, setelah berbuat itu.
Karena kebanyakan kita merencanakan sesuatu yang menurut kita akan menguntungkan, membuat kita bahagia, tapi ternyata karena rencana itu tidak benar, akhirnya kita menyesal. Dan itu fakta yang sering kita alami dalam hidup kita. Seperti misalnya dalam mendidik anak, menurut kita memilihkan dia tempat pendidikan seperti sekolah sudah benar, karena itu adalah sekolah favorit misalnya. Tapi ternyata lingkungan tidak sesuai dengan anak kita, karena misalnya tempat atau sekolah tersebut adalah tempat orang-orang kaya, sehingga menjadikan perubahan dalam pandangan anak kita terhadap kehidupan yang materialistis, memandang kenikmatan orang lain lebih baik daripada yang dia punya, dan seterusnya. Sehingga apa? Dia marah kepada orang tuanya, dia tidak terima kepada pembagian hidupnya, sehingga itu merusak masa depannya kelak di saat dewasa. Dari situlah kita butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah dalam perkara dunia, lebih-lebih perkara akhirat. Salahnya pergaulan, atau di saat kita bicara mengomentari keadaan seseorang, menurut kita benar, tetapi ternyata ditanggapi dengan salah oleh orang, karena dia tidak paham atau salah faham dia dengan ucapan kita. Nah, di sini kita butuh petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya meminta petunjuk jalan yang lurus ini adalah sebuah cakupan doa yang terkait dengan segala sisi dalam hidup kita. Wa ja'ala hadha ad-du'a alladhi fi hadhihi as-surah afdal min alladhi yad'u bihi ad-da'i, dan menjadikan doa ini dalam surat ini sebagai doa yang paling utama. Lianna hadzal kalam qad takallama bihi Rabbul alamin, fa anta tad'u bi du'ain huwa kalamuhu alladhi takallama bih. Dan ucapan ini, susunan dalam kata doa ini adalah doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita yang menyusunnya, tetapi Allah yang merangkumnya. Allah berbicara dengannya, mengajarkan kepada kita. Artinya ini adalah sebuah ungkapan doa yang sangat disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita memahami lebih jauh tentang kalimat yang disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah seorang manusia yang paling cerdas. Kalau dibandingkan dengan kecerdasan kita, jauh sekali perbedaannya, ya. Dan Nabi Adam langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga oleh para malaikat. Artinya kalam atau ucapan yang diucapkan oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam bukan kata yang biasa, tetapi luar biasa. Jadi saat pertama kali belajar berbicara langsung dengan Allah penciptanya,
Dan apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim. Menggambarkan kecerdasan Nabiullah Adam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku telah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala benda. Ini dalam benak Nabi Adam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah sistem yang bisa menangkap sehingga bisa menamai sesuatu sesuai dengan keadaannya. Ketika hal itu kemudian penciptaan Nabiullah Adam dirasa oleh malaikat, sebetulnya Adam tidak lebih baik dari kelompok malaikat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, kemudian menguji Nabi Adam. Tapi ternyata apa? Malaikat tidak lebih unggul dari Nabi Adam. Adam ketika melihat sesuatu ditanya apa namanya, disebutkan sesuai dengan bentuk dan kebutuhan darinya. Nah, itu kecerdasan Nabiullah Adam, dan itu adalah kecerdasan di atas rata-rata ya. Seandainya ada orang hidup di zaman purba, kemudian dia diputar waktunya menuju kehidupan kita, ditunjukkan semisal botol aqua seperti ini, dia tidak akan tahu ini tempatnya apa. Tapi Nabiullah Adam dengan kecerdasannya dia langsung bisa berkata, sehingga para ulama menyampaikan bahwa Nabi Adam seandainya oleh Allah Subhanahu wa taala dikirim ke dunia, di tempat mana saja dia bisa mengerti bahasa manusia dimanapun langsung. Di saat diperkenalkan, dihadapkan kepada beliau nama suatu benda, langsung beliau bisa menamai benda itu sesuai dengan keadaannya dan tepat. Itu kecerdasannya. Tapi di dalam masalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak berani menciptakan doa sendiri. Seperti apa? Di saat beliau kemudian melakukan sebuah dosa, beliau tidak tahu doa apa yang bisa menjadikan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi." Maka kemudian Adam menerima dari Rabb-nya beberapa kalimat yang kemudian dia bertaubat dengan kalimat itu kepada Allah. Fataba alaihi. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan. Yani beliau tidak menciptakan kalimat itu sendiri. Dan dengan doa itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sehingga apa maksud dari ulasan di atas? Maksudnya adalah bahwa doa-doa di dalam Al-Quran itu adalah merupakan doa-doa yang sangat agung. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina ila akhir al-ayat. Nabi mengatakan apa? Allah telah menurunkan malam ini atau hari ini dua ayat yang merupakan bagian perbendaharaan surga. Doa itu. Tapi
karena kebodohan kita, ya. Kita kemudian menganggap doa-doa dalam Al-Quran itu doa biasa, sehingga banyak, ya, mohon maaf, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang sudah pintar bahasa Arabnya, di pertemuan-pertemuan tertentu ketika disuruh berdoa, dia menghindari doa-doa dari Al-Quran ini. Akhirnya mereka belum pintar. Hakikatnya mereka masih bodoh di dalam memahami Al-Quran. Mereka cuma pintar di dalam masalah bahasa, tapi kandungan serta keagungan daripada Al-Quran mereka tidak tahu. Nah, disinilah kita perlu memperbaiki pandangan kita kepada doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di sini. Hadzal kalam qad takallama bihi Rabbul Alamin, fa anta tad'u bi du'ain huwa kalamuhu. Ucapan ini telah dibicarakan oleh Allah yang merupakan Rabb alam semesta, dan kamu berdoa dengan doa ini yang merupakan ajarannya, dan ini lebih daripada sekedar seseorang memandang ajaran gurunya, ya kan? Kalau ada seorang santri belajar kepada gurunya, diajari doa, dia kan menganggap, oh ini dari kiai saya ini, doa ini pasti mandi, kan itu mustajab. Nah, itu dibandingkan dengan Al-Quran, ya jauh berbeda. Manusia untuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu apa-apa. Apa yang dicintai oleh Allah tidak tahu apa-apa. Karena itu kemudian Allah mengutus para nabi agar kita mengetahui apa yang diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga doa ini merupakan doa luar biasa. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Laisa syai'un aqram 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah itu daripada sebuah doa. Karena itu Allah sangat marah dan murka apabila ada kata-kata yang memiliki satu sifat dari makna doa dihaturkan kepada selain Allah. Itu yang disebut dengan syirik, dan itu yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa merupakan sesuatu yang sangat agung. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu untuk beribadah, bersujud, memohon, mendekat kepada Allah. Maka jangan sampai berdoa kepada sesuatu pun selain daripada Allah. Jika dilakukan, maka Allah akan menolaknya dan tidak akan mengampuninya sampai dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengulas makna daripada kalimat ini. Beliau mengatakan, hadhil jumlatu lil insan. Langsung terjemahkan, ya. Susunan ini bagi manusia. Di dalam doa ini, ihdina, tunjukilah kami, yakni berikanlah hidayah kepada kami. Ini mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah petunjuk dan bimbingan, yang kebalikannya adalah, atau lawan katanya adalah orang yang
tidak tahu arah, bodoh dia. Li'annahu idza lam yarshud kallah wa lam yadullakallah fa anta jahil. Dikarenakan kalau kamu tidak dibimbing oleh Allah, tidak diberi petunjuk oleh Allah, maka kamu adalah orang yang bodoh. Artinya orang yang benar-benar mendapat petunjuk adalah orang yang memiliki ilmu terkait dengan bagaimana dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang mendapat petunjuk. Wal makna tsani, makna yang kedua adalah at-taufiq, diddul ghayy wal mukhalafah. Setelah dia minta ditunjukkan kepada sesuatu, dia minta taufik kepada Allah, penyesuaian dari perbuatannya. Kira-kira kalau dia kemudian ditunjuki kepada suatu perkara, dia tahu caranya, kemudian dia bisa mempraktekkannya sesuai dengan teori yang disampaikan. Nah, itu dia. Dan ini kebalikan daripada orang yang melenceng dan menyelisihi. Kenapa demikian maknanya? Karena sebagian besar daripada manusia ada yang punya ilmu tapi dia tidak diberi taufik oleh Allah. Tidak diberi taufik maknanya melenceng pertama tadi, kemudian menyelisih. Dia melakukan sesuai yang diperintah, tetapi tidak sesuai dengan yang diperintah, gitu. Kayak meluruskan shaf, ya. Nih, meluruskan shaf. Disuruh meluruskan dan merapatkan. Semisal ini contoh, kakinya dirapatkan, tapi bahunya benggang, ya kan? Maka dia melakukan yang diperintah, tapi tidak sesuai yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disuruh merapatkan itu bukan hanya kakinya, tapi juga bahunya rapat. Itu namanya tidak sesuai. Ada lagi tidak melakukannya, ya, diperintah untuk meluruskan, tapi dia tidak mau meluruskan, tidak pula mau merapatkan. Itu namanya menyelisihi. Itu orang tahu tetapi tidak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nas man indahu jahlun yuhibbul khaira lakin la ya'lam. Dari manusia itu ada dari mereka yang suka kepada kebaikan, tapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukan kebaikan itu, ya, karena jauh dari pendidikan, dari pelajaran, dari orang-orang yang faham, sehingga dia tidak tahu bagaimana harus berbuat sesuatu. Ini banyak terjadi, sehingga meminta sebuah petunjuk, minta pelajaran, minta pengertian, ilmu pengetahuan, bagaimana caranya, penjelasan, itu namanya irsyad dan dalalah, ya. Kemudian mengetahui, mempelajari bagaimana praktek yang benar, kekuatan untuk bisa melakukan itu ada di dalam ihdinas siratal mustaqim. Maka manusia fannasu yanqasimuna ila thalathati aqsam, alimun amilun wa juhal wa tughal. Manusia itu terbagi menjadi 3 macam. Ada yang mengerti dan mengamalkan pengertiannya, ya. Ada yang bodoh, dia tidak tahu kandungan, kadar, kedudukan dari sesuatu, sehingga dia kemudian tidak melakukannya, tidak beramal dengannya. Nah, ada yang tughah, dia melampaui batas, dia tahu tapi sok tidak tahu. Itu yang paling megelno.
Makanya nanti ada ghairil maghdub, bukan orang yang dimurkai. Gambaran mudahnya gini, ya, orang yang tahu tapi tidak, atau pura-pura tidak tahu, ya. Kita sudah kenal, akrab di suatu desa, ya kan. Kemudian pergi ke Jakarta. Dia orang kaya, kita orang miskin. Ketemu di suatu tempat yang terhormat, ya. Disapa, disalami, ya, disenyumi. Nggak ditanggapi kita, pura-pura tidak kenal. Megelo nggak itu? Kira-kira, ya. Itu orang yang tahu pura-pura tidak tahu. Ada macam orang sedemikian. Dia tahu pura-pura tidak tahu, menyembunyikan kebenaran. Ini orang yang paling dimurkai oleh Allah. Seperti antum kenal kepada seseorang, tapi dia pura-pura tidak kenal, pura-pura tidak tahu. Si fulan ketemu sama saya di jalan, kelihatan tidak nyupo. Ada lek foto aja ngaku lek foto duit, ya. Giliran ketemu di jalan tidak nyupo, megel. Saya nggak ketemuan boleh foto PC, ya. Nah itu. Maka engkau meminta kepada Allah hidayah itu dua perkara, petunjuk dan bimbingan, yaitu ilmu, pengetahuan dan taufik, kekuatan untuk bisa melakukannya. Dan diketahui bahwa manusia itu maklum annal insan, bahwa manusia itu tidaklah akan mampu untuk menapaki jalan yang lurus kecuali dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana dia mau beribadah kepada Allah sementara dia bodoh? Ya, seperti diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW pernah masuk masjid. Fadakhala rajulun ma'ahu, ada seorang masuk bersama Nabi SAW ke masjid. Fasalla thumma sallam, kemudian dia sholat lalu salam datang kepada Nabi. Faradda alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam assalam, lalu Nabi menjawab salamnya, lalu berkata, irji fasalli fa innaka lam tusall, kembalilah kamu untuk sholat karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali orang tadi berkata, ma walladhi ba'asaka bil haqqi ma ahsanu wayraha fa'allimni, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, wahai Nabi, sungguh aku tidak bisa sholat yang lebih bagus daripada itu, maka ajarilah aku. Nah, ini karena memang orang Bedui, dia baru datang kepada Nabi, tahu ada kewajiban sholat, tapi dia tidak tahu cara yang benar di dalamnya, sehingga kemudian dia minta diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ceritanya itu gitu sekarang. Ya, seperti kasus kemarin yang ditanyakan, kan ya. Banyak para imam itu kalau baca bersama-sama, baca lagi dikeraskan, agak lama, ya, agak lambat waktunya. Tapi ketika sudah tidak keras, loh kok tidak nututi makmum moco al-fatihah diwaca ya opo, kan gitu. Ceritanya itu begitu. Banyak imam-imam yang diangkat kemudian keadaannya seperti itu. Mereka tidak bisa baca lambat. Kenapa? Karena biasaannya cepat. Kebiasaannya cepat. Jadi kalau sholat sendiri itu cepat biasanya. Ini beda dengan anjuran Nabi SAW, ya kan? Nabi mengajarkan gimana? Fa ayyukum ma shalla bin nas falyujis. Kalian itu selama sholat bersama manusia itu ringkaskan sholatnya, ya. Wa idza shalla ahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa. Kalau kamu sholat sendiri, panjangkan semaumu sudah. Ini beda, ya. Kalau sholat bersama orang
dilambatkan. Tapi sholat sendiri dia cepat, saab ya kan. Nah ini karena apa namanya, orang-orang yang dia itu dijadikan imam tapi tidak ngerti agama. Pelajarannya memang yang dia dapatkan seperti itu. Maka bagaimana seorang itu bisa beribadah kepada Allah kalau dia bodoh? Tidak mungkin. Sehingga sudah seharusnya dia mendapatkan hidayah dari Allah, ditunjukkan pertama, kemudian minta taufik, kekuatan kepada Allah untuk bisa melakukannya. Ya. Maka engkau dengan ucapanmu ihdinas siratal mustaqim, kamu meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, yang kamu bisa terbimbing dengan ilmu itu, amalan sholihan tarshudu bihi, yaitu suatu amal yang soleh. Masih ingat kan amal soleh itu apa artinya? Soleh itu pantas untuk diterima, gitu loh ya. Solih. Jadi makna daripada soleh itu artinya pantas diterima oleh Allah. Bagaimana supaya pantas? Supaya pantas, ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, itu supaya pantas. Ayo. Wal ilmu la yakunu mufidan illa idza kana makrunan bin amal. Ilmu itu tidak bermanfaat, tidak berfaedah kalau dia cuman tidak diamalkan, hanya sebagai teori tanpa praktek, ya percuma. Ilmu itu diturunkan, diajarkan supaya diamalkan, supaya seseorang itu bisa melakukan sesuai dengan ilmu yang dia miliki, gitu. Adapun orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan, maka tidak berfaedah ilmunya, dan itu yang disebut dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kita belajar begini ya supaya kita amalnya benar. Makanya kan kemudian kita belajar itu untuk memperbaiki amal kita, ya sholat kita, zikir kita, kemudian keyakinan kita di dalamnya. Nah, keyakinan ini yang lebih kita tekankan ya. Apa 5 bulan atau 3 bulan yang lalu, siapa? Felix So itu ya, So apa? Sui. Dia mengatakan, dan itu dipublikkan ya, bahwa orang yang berdoa ihdinas siratal mustaqim itu minta masalah kepada Allah ya. Ini kan lucu gitu loh. Dia mengatakan karena para nabi yang berdoa dengan ini punya banyak masalah, ujiannya berat. Astagfirullahaladzim ya. Ini loh, kalau orang tidak paham agama dijadikan ustadz ya gini. Nah, itu sebagai peringatan dan pelajaran bagi kita bahwa ustadz itu bukan karena dia terkenal kemudian dia jadi ustadz besar ya, tidak, tapi ilmunya yang penting, ilmunya yang menunjukkan dia besar dan kecil itu ilmunya. Secara nalar saja manusia itu hidup memang diuji. Minta petunjuk adalah supaya dia benar tindakannya, bijak di dalam menerima dan menyikapinya. Seperti seseorang yang ikut perlombaan ya kan. Masa kemudian minta atau minta lembaran bagaimana peraturan yang benar supaya menjadi pemenang itu sama seperti orang minta masalah? Ya tidak. Justru dengan itu dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Orang di dunia ini, iman dan kafir semua diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, minta supaya masalahnya itu menjadi ringan dari sisi mentalnya, ya kan, kekuatannya di dalam menghadapi, sehingga dia bisa mengerti dan memahami, karena itu terkait dengan keberhasilannya di dalam melalui ujian yang akan dia hadapi itu. Nah, ujian ini kan akan dilewati. Supaya tidak gagal, kita minta kekuatan dan petunjuk, ilmu di dalam menghadapinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta masalah. Masalah itu memang selalu ada selama kita hidup. Ya. Jangankan orang dewasa, anak kecil tahu masalah itu pasti ada dan selalu ada. Sampai kapan? Sampai dia mati. Ini karena kebodohan, ya, berpikir dengan ilmu yang dangkal, akhirnya menyesatkan. Ya, makanya hati-hati. Ya, kalau Anda anggap dia bukan ustadz, dia itu, ya, dia cuma sebagai orator, pandai bicara, kemudian diundang oleh orang. Nah, sekarang itu kan zamannya begitu. Siapa yang pinter ngomong diundang. Ya. Pelawak kan gitu, pinter ngomong, pinter ngelawak, ya diundang. Ya. Yang nggak iso ngomong belum tentu dia tidak berilmu. Dulu seperti kalau kita ya sekarang cuman terkagum-kagum dengan seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi apakah mereka pandai ngomong? Tidak. Mereka itu kalau kita baca tulisan kitab-kitabnya itu bukan petuah isinya, riwayat. Ilmunya dari sini. Kalau kita baca kitabnya mereka enggak paham kita. Hadatsana gitu. Ini kitab ini. Dan buku-buku yang sampai kepada kita ini kan sudah dibersihkan sanadnya, tinggal sarinya, yaitu hadisnya saja, sehingga menurut kita itu gampang gitu. Kalau pada asalnya kitab-kitab tersebut membosankan, itu cara mereka di dalam menyampaikan ceramah, hadasana gitu. Dan cara mereka di dalam ceramah seperti itu, tapi muridnya banyak. Karena yang namanya belajar itu bukan lucu-lucuan ya, bukan bagus-bagusan ceritanya, susunan katanya gitu, bukan. Tapi ilmunya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian otentikan ceritanya, bener nggak itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan-jangan ini dari orang yang suka berdusta gitu, atau orang yang tidak dikenal, karena ceritanya itu ada, sanadnya itu bersambung. Ini dari misalnya dari Zaid bin Khalid yang tinggal di Mesir. Siapa Zaid bin Khalid itu? Ditelusuri. Muridnya siapa dia? Tumbuh di mana? Kehidupannya bagaimana? Oh, ternyata orang Jahmiyah. Nggak diambil. Oh, ternyata orang Mu'tazilah. Atau akidahnya lurus, ibadahnya lurus. Dia suka berbohong. Bayangkan ya, demi menjaga keaslian daripada hadis, jangankan bohong kepada manusia, bohong kepada binatang tidak diambil hadisnya ya. Apalagi berbicara tanpa agama. Masih ingat kan kisahnya A'mash itu ya? Dulu di masjid yang lama kita kan pernah cerita A'mash. Jadi A'mash itu ahli hadis. Kemudian orang kampung ngundang seorang tokoh sufi, yaitu yang pintar cerita, dongeng dia. Kalau dongeng ya seperti dulu masih ngetopnya Yusuf Mansur itu kan, dia kan pintar dongeng ya kan.
Orang senang dengar ceritanya dia. Sehingga ketika dia diundang daurah gitu ya, seperti artis, banyak yang datang. Mas duduk di depan, didengar ya apa yang disampaikan. Nggak ada satupun menyebutkan firman Allah, nggak ada satupun menyebut hadis Rasulullah. Semuanya cuma dongeng bahwa ini bisa terbang, ini bisa jalan di atas air, ini dan ini ya. Akhirnya Mas duduk di depan itu sambil apa? Natful ibti, mencabut bulu ketiaknya, diperlihatkan di depan gitu ya, duduk sangat. Bajunya orang dulu kan tidak seperti kita ya. Bajunya orang dulu itu sarung kemudian selendang seperti orang umroh gitu. Makanya dalam hadis Bara' bin Azib, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Kan itu. Dulu Rasul kalau sholat itu merenggangkan tangannya di saat bersujud atau di saat takbir, sehingga kelihatan putih dari ketiaknya, putih dari ketiaknya. Rasul itu terlihat putih ketiaknya, bukan tidak berbulu tapi dicabut karena sunnah, ya kan? Nah itu, jadi Mas itu gitu, pakai selendang, ketiaknya kelihatan sambil dicabut gitu. Marah itu tokoh sufi. Ya, seperti sekarang misalnya Felix Sui diundang ke sini kan ramai pastinya. Ya. Nah, itu dia. Nah, kembali lagi bahwasanya ilmu yang tidak diamalkan itu ilmu yang tidak bermanfaat. Kita belajar begini adalah untuk diamalkan. Kita belajar teori, kemudian kita praktekkan, itu namanya manfaat. Kalau kemudian nanti ketika sholat kita ingat tadi misalnya bahwa ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa dan harapan. Jadi ketika kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Nah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim itu adalah sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Apa jalan yang lurus itu? Berkata Abul Aliyah ini sezaman dengan Al-Hasan Al-Basri. Jadi termasuk kalangan tabi'in. Hadisnya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Jadi termasuk orang yang thiqah, terpercaya. Beliau mengatakan dari Asim Al-Ahwal bahwa Abul Aliyah berkata as-siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Rasulullah wa sahibahu min ba'di. Jalan yang lurus itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, orang yang menyertainya, yang hidup melanjutkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Asim, maka Asim berkata, faqultu li Hasan, maka aku sampaikan itu kepada Hasan Al-Basri. Tadi ya, Abul Aliyah itu adalah sezaman dengan Hasan Al-Basri. Dulu gini, jadi para tabi'in kemudian tabi'ut tabi'in itu untuk melihat, mengoreksi, cross check terhadap berita yang disampaikan dari Nabi, benar tidaknya ditanyakan kepada ulama lain. Benar enggak ini gini? Nah, diantaranya perkataan Abul Aliyah ini ditanyakan kepada Hasan Al-Basri. Maka Hasan Al-Basri mengatakan, shadaqa wa nasah. Benar yang dia katakan itu.
dan termasuk perkataan yang bagus, nasoh ya, penuh kasih sayang, artinya kehati-hatian di dalamnya, dan itu memang jalan yang benar-benar lurus. Jadi tidak muluk-muluk di dalam menjelaskan apa siratul mustaqim. Siratul mustaqim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pengamalan, gambaran dari pengamalan siratul mustaqim ya Rasulullah. Nah itu dia. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu difahami tadi bahwa kita butuh kepada petunjuk, pengetahuan. Artinya jalan-jalan kemudahan untuk mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala berupa tulisan dan lembaran, ceramah dan kajian, ya kan? Dan yang dibutuhkan di dalamnya adalah kesungguhan di dalam menghaturkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar hanya ucapan yang kosong daripada harapan, tapi betul-betul kita di saat berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Itu di situ ada rogbah tadi, harapan yang besar. Rogbah itu adalah harapan yang besar. Kalau ada harapan itu kan roja, ya, berharap. Tapi rogbah itu lebih daripada sekedar berharap. Dia betul-betul di dalam hati itu menguasai, itu keinginan terpenting di dalam hidup saya, gitu. Betul-betul kita butuh. Seperti antum punya hutang 100.000, besok harus 100 juta, besok harus dibayar. Kalau tidak, ya, kita akan dibunuh misalnya. Nah di situ kan kita pusing, kita tidak tahu mencari jalan kemana, sehingga kemudian kita minta kepada Allah, siapa ya yang bisa menolong saya ya Allah, tunjukkan tindakan apa yang bisa membantu saya ya Allah, gitulah. Lah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedemikian seharusnya kita. Dan kita tidak merasa cukup dengan apa yang ada saat ini. Kebanyakan kita ini kan sombong, ya kan? Soalnya seperti ulama besar gitu loh, sudah belajar semua tentang Islam, ya kan? Sehingga apa yang kita pelajari seolah-olah sudah cukup. Makanya enggak apa namanya, kalau enggak betul-betul longgar, kita nggak ikut kajian, ya kan? Karena seolah-olah kita itu sudah cukup. Ikut kajian seperti ini hanya kebutuhan sampingan lah, gitu. Karena kebanyakan daripada kita itu rasanya sudah cukup. Pokoknya iso sholat, ngerti tujuan sholat, kadang ya ngertinya itu hanya berapa persen gitu, itu sudah cukup. Nah ini tidak, betul-betul butuh, sehingga apa yang didapatkan itu benar-benar dia hargai, dia jaga, dia ingat, bukan hanya sekedar pengetahuan yang biasa. Ya berarti orang belajar resep kue, ya kan? Ini contoh, ini kita dapat ilmu resep kue. Caranya ini. Malam belajar, besok lupa, atau baru saja belajar 1 jam kemudian lupa karena tidak dihargai. Nah banyak dari kita cara belajarnya begitu, sehingga kalau kemudian menjelaskan kepada orang, anu koyo ono iku, tapi dia aku urungokno gitu, ya kan? Nah ini kita tidak menghargai namanya. Nah beda dengan dulu para sahabat,
ridwanullah alaihim di dalam menghargai ilmu dan menghargai petunjuk. Jadi petunjuk itu betul-betul berharga sehingga mereka junjung tinggi, mereka jaga, mereka ingat. Dan diantara cara mengingat ilmu yang paling besar dan mengikat adalah apa? Kita mengamalkannya. Kita tahu doa, diamalkan. Makanya kalau misalnya tahu doa iftitah itu apa saja, berusaha diamalkan satu-satu, kemudian diganti-ganti, ya kan? Ada doa iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, dari Umar. Kemudian kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian Allahumma ba'idni baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu bacaan ganti-ganti, dirubah-rubah. Ada lagi Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Tidak kemudian saya Muhammad dia pakai Allahumma ba'idni, saya NU pakai kabiro alhamdulillah katsira, saya al-irsad pakai inni wajjahtu. Ya enggak lah, Nabi dulu enggak mengajarkan begitu, ya. Ilmu dihargai. Nah, sudah Isya ya, adzan dulu. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada Shiratal Mustaqim. Ya, tadi ihdinas Shiratal Mustaqim, harusnya ihdina ilas Shiratil Mustaqim atau fis Shiratil Mustaqim. Tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, di dalam jalan yang lurus. Atau kalau tidak, tapi di sini pakai maf'ul Shiratal untuk menunjukkan keumumannya. Maknanya adalah lil ghayah, bukan hanya sampai kepada jalan yang lurus itu, tetapi tujuan daripada jalan yang lurus itu juga yang diminta, gitu. Jadi bukan hanya sampainya seseorang tahu tentang kebenaran, tapi bagaimana supaya kita istiqomah di atas kebenaran itu. Makanya di sini pakai isim maf'ul, bukan kemudian maf'ul yang tersembunyi setelah huruf jar. Itu dalam rumus bahasa Arabnya, ya. Jadi kandungan di dalamnya adalah mengandung dua hal. Seorang sampai kepada jalan yang lurus itu, kemudian bagaimana dia istiqomah di atas jalan yang lurus, sehingga bermakna tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, kuatkan kami di dalam jalan yang lurus itu, ya, di saat kami menapaki. Kenapa? Karena memang tidak mudah bagi seseorang itu untuk istiqomah. Banyak hal yang membuat dia tidak betah, terhalang darinya, ya, pengaruh dari kanan kiri, bahkan dari musim yang terjadi, itu membuat seseorang hengkang dari jalan yang benar, jalan yang dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga penting bagi kita di saat mengucapkannya, menyadari apa yang kita ucapkan, kemudian mengharapkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini mungkin tentang tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan dijadikan ayat ini untuk pembukaan kegiatan dengan baca kumpul kitab tadi. Apakah itu ada? Tentu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, apakah mulai surah Al-Fatihah ini kita jadikan ayat untuk meruqyah? Karena di zaman ini ada sahabat suatu dan mereka meruqyah salah satu kepala suku adalah sembuh. Lalu peristiwa ini disampaikan kepada Nabi dan Nabi pun membenarkan dan meminta bagian dari dunia. Apakah kita boleh untuk meruqyah ataupun membaca surah Al-Fatihah ini di luar sholat? Mungkin misalnya kayak ketika kita masih dalam rumah, karena ada juga sebagian menyatakan banyak hal-hal yang masih tidak jelas penggunaan pemaknaan sebagai Fatihah. Dan yang ketiga terkait ayat ihdinas siratal mustaqim, saya pernah mendengar suatu penyampaian dari salah satu seorang ustaz yang menyatakan bahwa jalan yang lurus ini adalah jalan yang berambia, usbana, sedikit dan sebagainya. Apakah ketika Nabi menyampaikan pemahaman seperti itu, memang saya juga pernah lihat langsung dan mendengarkan langsung pemahaman beliau yang menyatakan bahwa tunjukin akan jalan yang lurus. Beliau menyampaikan bahwa dengan jalan yang lurus, lihatlah para perjalanan Allah sudah tidak sedikit mereka dengan pandangan berbagai ujian. Tujuannya untuk apakah? Dengan ujian itu akan membawa menjadi hidupnya dari pendapatan Allah. Apakah itu menjadikan masuk surga pada ujian belum sampai kepada masuk surga nanti dan surga? Mohon jelaskan agar apa bisa beda tafsir tidak dengan serta-merta kita mudah menyerahkan sebuah izin. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah bagaimana orang yang menjadikan surah Al-Fatihah ini sebagai pembukaan, yaitu bid'ah. Karena menganggap baik sesuatu yang tidak baik di pandangan Rasulullah, ya bid'ah itu. Itu kan sebuah amalan diyakini membawa faedah yang itu Allah yang tahu, ya kan? Seorang membaca sebuah doa, kemudian dia meyakini bahwa doa itu menyelamatkan dia, bawa-bawa Al-Quran lagi, ya. Kebiasaan, dan itu di zaman Rasulullah ada membuka musyawarah. Berapa kali Rasulullah bermusyawarah? Kenapa tidak dibuka dengan Al-Fatihah jika memang itu baik? Jadi bid'ah jelas. Ya. Yang kedua, apa tadi? Di ruqyah. Memang ada riwayatnya dan itu sudah kita sampaikan di saat menyebutkan nama-nama dari surah Al-Fatihah. Di antaranya adalah namanya ruqyah, ya kan? Yang jadi benar. Kemudian apa benar apabila dibaca ketika mau masuk rumah? Ya enggak benar lah. Enggak benar, sudah masuk rumah itu sudah ada doanya. Allahumma bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Kalau benar, Nabi akan melakukannya kembali lagi, ya kan? Kalau tidak, dibaca saja ketika mau masuk WC. Kan WC tempatnya setan, biar setannya pergi. Ya, jadi tidak benar. Kemudian yang ketiga, jangan menyalahkan tafsirnya. Bertentangan dengan tafsir para ulama salaf, bagaimana tidak disalahkan? Ya, jadi tafsir itu ada rumusnya, ada ceritanya. Tidak serta-merta kemudian orang seenak dengkulnya menafsirkan Al-Quran, ya kan? Nah, dia mengatakan secara jelas orang yang membaca ihdinas siratal mustaqim minta masalah kepada Allah. Sementara Nabi SAW mengatakan berdoalah yang bagus, jangan minta sesuatu yang membuat kamu menderita kepada Allah. Di saat apa beliau menyampaikan hadis itu? Di saat akan terjadi perang. Jangan minta bertemu dengan musuh,
Tapi kalau ketemu dengan musuh jangan lari. Jadi minta sesuatu yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan jalan para nabi itu jalan banyak masalah. Dengan ulasannya tadi, ya salah jelas itu tafsirnya. Bagaimana kemudian kita membenarkan tafsir yang tidak pernah disampaikan? Tafsir itu banyak. Seandainya dia menyampaikan dari mana dia mendapatkan tafsir itu, mungkin kita masih bisa toleran terhadap yang dia katakan. Bahkan Sayyid Qutb yang tafsirnya ditahdzir oleh para ulama tidak mengatakan seperti itu, ya. Nah, sehingga kalau kemudian ada kata-kata, kita tidak boleh menyalahkan tafsir seseorang, ya. Kalau kita berbicara seperti itu, ya tidak salah orang Nasrani mengatakan bahwasanya ada ayat Al-Quran yang membenarkan ketuhanan Isa dengan membawakan ayat bahwa Nabi Isa telah berkata, ya, salamun alayya yawma wulidtu wa yawma ub'atsu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nah, kemudian kita benarkan ini, kan menyesatkan. Jadi tidak semua kemudian lah. Para ulama dulu di dalam menafsirkan Al-Quran itu belajar kepada ahli tafsir. Tidak serta-merta baca Al-Quran jadi ahli tafsir. Tidak serta-merta pinter bahasa Arab jadi ahli tafsir, ya. Tidak banyak orang yang berani bicara masalah tafsir Al-Quran itu, apalagi mencetuskan tafsir yang baru. Nah ini, wah, lihat Profesor Hamka, bagaimana beliau menyampaikan berapa kitab tafsir yang beliau baca. Ada sekitar 50 atau 36 beliau sampaikan. Itu maksudnya supaya kita tidak salah sangka itu tafsir dari beliau sendiri, ya. Jadi jangan tidak terima kalau saya katakan Felix Saw itu menyesatkan, ya. Walaupun misalnya kita cinta kepada dia, suka kepada caranya dia di dalam mengajak untuk khilafah dan seterusnya. Ya, orang salah ya tetap salah. Jangan kemudian karena kita suka mendukung dia, kemudian dia salah, kita tidak ingkari kesalahannya, ya. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ada di dalam Al-Quran ada suatu ayat yang jadi di dalam Al-Quran ada suatu ayat yang bahasa kemudian demikian wahai ada sasu wahai batu wahai takau unoto ayat aku ayat adalah aku ini kata itu. Pada bagian wahai unoto ini definisinya yang seperti apa? Dalam rangka membicarakan yang dimaksud oleh ayat ini. Dan di sini kan berdasarkan itu saya pernah baca itu bahwa pada saat itu kaum muslimin sedang mencari membicarakan. Dan saya tidak mengerti itu yang seperti apa dan seperti apa pula yang boleh. Itu saja, ya. Jadi terkait tadi membicarakan kesesatan seseorang yang terkait dengan masalah umat, yaitu memang harus seperti dulu Imam Malik rahimahullahu taala ketika Abu Hanifah, ini sama imam besar, ya. Jadi Abu Hanifah kan beliau ahlur ra'yi, ya, beliau lebih mengedepankan pendapat daripada dalil ceritanya dalam suatu masalah.
Sehingga Imam Malik mengatakan Dajjal dari umat ini ya Abu Hanifah. Serta-merta beliau katakan seperti itu secara langsung kepada umat ketika terkait dengan masalah tadi. Jadi itu bukan bagian daripada apa tadi, ghibah. Termasuk Nabi SAW ketika ada seorang perempuan datang kepada beliau, dia mengadu, siapa, diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Abu siapa itu, ana lupa namanya. Jadi dia mengatakan, ya Rasulullah, saya dalam masa idah ya, karena hamil kan, suaminya tadi malam mati, meninggal. Dia hamil tadi malam, suaminya meninggal, besok sore dia kemudian melahirkan. Selepas dia melahirkan, dia berhias keluar rumah. Nah, dikomentari oleh salah seorang dari sahabat tadi, tetangganya, kamu itu dalam masa iddah, kenapa kamu keluar rumah? Perempuan tadi bilang, masa iddah saya sudah selesai karena saya sudah melahirkan. Tidak, kamu masa iddah. Akhirnya dia laporkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, kadzab dia itu kadzab secara jelas. Itu kan jelek, dia dusta, pendusta dia. Bahkan dalam riwayat yang lain, mudil, dia penyesat. Ini kepada salah seorang sahabatnya secara jelas. Jadi ketika itu disampaikan kepada publik, maka ya kita menyampaikannya secara publik. Jangan kemudian kita tidak tahu sehingga tidak menyampaikan secara jelas, karena ini dipublikasi, kecuali itu di suatu kaum yang tertutup ya. Ini kan di podcast ya, dipublikasi. Sehingga kita harus menyampaikan itu supaya umat tidak tersesatkan dengan kata-katanya dia. Itu salah satu dari kesalahan komentarnya dia kepada salah satu ayat. Bagaimana dengan ayat-ayat yang lain? Kalau kemudian dia menafsirkan, wah ini menyesatkan sekali. Masalah Al-Quran, Abu Bakar mengatakan, ya, bagaimana saya akan menafsirkan ayat ini? Kalau saya salah, ya langit mana yang berani kemudian menjadi atap bagi saya? Masalah Al-Quran, ya. Jadi tidak main-main. Jadi itu bukan ghibah, menyebutkan kesesatan seseorang yang membahayakan umat, terutama terkait dengan agamanya. Ya, seperti seorang kemudian punya tetangga baru, kita tahu dia siapa, dia pencuri, penjahat, penipu sekelas kakap. Apakah kemudian kita diam aja? Sementara sudah banyak korbannya, dia tinggal di mana, menipu orang di sana. Kemudian dia, ketika kita menyampaikan dia penipu, buktinya banyak, lalu orang berkata, jangan bergibah, dosa, kita disalahkan. Nah, sementara kalau kita diam, banyak akan memakan korban. Nah, justru diamnya kita dosa dalam hal ini. Jadi tentang hal apa yang ada di situ, nah, yaitu tentang dari awal itu kan, di awal, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, itu maksudnya. Ketika datang kepadamu sebuah berita yang belum jelas ini, kemudian kita bicarakan, bawa ke sana, bawa ke sini, sampai kemudian mencela, la yaskhar qaumun min, kan ya, la yaskhar qaumun, jangan kalian mencela, merendahkan suatu kaum yang boleh jadi dia lebih baik daripada kamu. Ini maksudnya yang belum jelas, ya, belum terpublikasi, belum jelas. Ketika sudah jelas, ya tidak lagi, apalagi menyangkut keselamatan orang lain, ya. Kalaupun jelas, kalau itu tidak menyangkut orang lain, tidak boleh kita sebarkan. Nah itu Mas, ya. Jadi maksudnya ghibah itu di dalam hal yang dia tidak menyangkut orang lain, ya,
itu berkaitan dengan kehormatan dirinya saja, itu tidak boleh kita bicarakan. Pada misalnya ada si fulan pernah ngomong dengan orang lain ya tentang perkara ini, dia tidak publikasi. Nah, kita dengar, tidak boleh kemudian kita sebarkan kepada orang. Itu si fulan itu sesat, pernah ngomong sama, tidak boleh. Kalau kita ingin memperbaiki, kita datang kepada dia, nasihati. Karena pembicaraan ini belum terpublikasi, ya itu Mas. Ya, Insya Allah paham ya Mas Dana ya. Misal apa namanya, saya yang sekarang ini ada kasus jasa palsu. Seumpama dengan perumpamaan, saya itu merasa tertipu dengan sikapnya beliau ya. Kemudian saya itu berdiskusi dengan orang lain, tentunya membicarakan beliau karena saya sendiri merasa itu umpama itu sekedar umpama. Apakah yang demikian ini masuk pada kategori ibadah? Nah, ya termasuk. Pertama karena dia sudah selesai urusannya, ya kan? Dan itu tidak terkait dengan kita juga. Sekarang sudah selesai istilahnya. Dan membuka luka yang lama terhadap suatu perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan sekarang, yaitu perkara yang besar, dosa besar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan tentang orang yang sudah mati dibicarakan keburukannya, dia sudah selesai perkaranya. Terkait dengan kita sekarang ya sudah tidak ada masalah dengan kita, antara dia dengan kita. Dulu seharusnya kalau memang itu adalah sesuatu hal yang harus dibahas, kan itu. Ya, Insya Allah itu ya. Waktunya sudah habis, tadi sudah. Ya, Insya Allah itu kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat berjamaah yang wajib keras itu cuman imam. Kalau makmum nggak boleh, itu mengganggu, ya mengganggu temannya. Bisa jadi dengan caranya begitu dia akan terkurangi pahalanya karena telah mengganggu orang lain. Ya. Insya Allah itu ya. Cukup, kita tutup. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.